Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, bertemu lagi dengan saya Imeldianti Krisma. Di pertemuan kali ini saya akan membahas mata kuliah yang sama, tetapi saya akan mereview bab dengan tema yang berbeda. Kali ini saya akan mereview bab 3, hukum perusahaan. Tanpa berbasa-basi, mari kita masuk ke dalam materi. Masuk di pembahasan yang pertama. Di pembahasan pertama kali ini saya akan membahas tentang perkumpulan. Perkumpulan merupakan induk atau bentuk asal dari segala bentuk persekutuan yang bergerak di dalam dunia bisnis. Perkumpulan ini ada dua, yang pertama perkumpulan berbadan hukum dan yang kedua perkumpulan yang tidak berbadan hukum. Lalu unsur-unsur perkumpulan ini ada 4 seperti yang terlihat di samping. Yang pertama yaitu adanya kepentingan bersama, yang kedua adanya kehendak bersama, yang ketiga adanya tujuan bersama, dan yang keempat adanya kerjasama. Itulah review singkat tentang perkumpulan. Selanjutnya kita akan membahas tentang perusahaan berikut ini. Masuk di pembahasan yang kedua. Di pembahasan kedua kali ini kita akan membahas tentang perusahaan secara singkat ya teman-teman. Yang pertama seperti yang terlihat di atas, apa arti perusahaan? Perusahaan menurut saya pribadi itu merupakan bentuk usaha atau bisa dikatakan suatu wadah di mana usaha itu dapat dijalankan. Dan yang kedua yaitu pengusaha. Pengusaha ini adalah orang yang menjalankan perusahaan ini tadi, itu disebut pengusaha. Lalu yang ketiga yaitu usaha. Usaha ini merupakan segala jenis kegiatan yang ada di dalam perusahaan. Seperti itu teman-teman. Lalu yang kedua saya akan membahas tentang pemilikan perusahaan. Jadi pemilikan perusahaan ini ada 3. Yang pertama yaitu pemilikan perusahaan perorangan. Sudah jelas ya teman-teman, kalau perorangan berarti dia menjalankan usahanya sendiri. Lalu yang kedua yaitu perusahaan dengan kepemilikan bersama atau dengan beberapa orang. Contohnya seperti perdata, firma, PT, CV, seperti itu ya teman-teman. Lalu yang ketiga yaitu perusahaan yang dimiliki oleh negara atau biasa disebut dengan perusahaan negara. Lalu yang ketiga kita akan membahas tentang kewajiban seseorang dalam menjalankan suatu perusahaan. Jadi kewajibannya ini ada 2 teman-teman. Yang pertama yaitu harus memiliki dokumen perusahaan, dan yang kedua perusahaan tersebut haruslah didaftarkan. Jadi kedua kewajiban ini haruslah ada, barulah perusahaan tersebut dapat dijalankan. Itulah review singkat tentang perusahaan. Berikutnya kita akan membahas tentang bentuk-bentuk perusahaan berikut ini. Kita masuk di pembahasan yang ketiga. Di pembahasan ketiga kali ini kita akan membahas bentuk-bentuk perusahaan. Di slide pertama kita akan membahas bentuk perusahaan yaitu perserikatan perdata. Apa itu perserikatan perdata? Perserikatan perdata merupakan perjanjian antara 2 orang atau lebih yang saling mengikatkan diri dengan memasukkan sesuatu atau biasa dikatakan dengan inbreng ke dalam perusahaan untuk membagi keuntungan dan manfaat yang diperoleh karenanya menurut pasal 1618 KUH Perdata. Jadi saya akan menjelaskan kata inbreng di sini teman-teman. Pasti asing terdengar di telinga kalian. Inbreng bisa dikatakan sebagai jumlah uang atau aset ataupun tenaga yang kita masukkan ke dalam perserikatan ini tadi agar mendapat keuntungan atau manfaat, lalu keuntungan dan manfaat itu dibagi. Begitu teman-teman penjelasan singkat di slide pertama untuk perusahaan perdata. Lanjut di slide berikutnya, masih di bentuk-bentuk perusahaan, kita akan membahas tentang persekutuan firma berikut ini. Masih di bentuk-bentuk perusahaan, kali ini saya akan membahas tentang persekutuan firma. Firma atau dalam bahasa Inggris disebut dengan partnership merupakan tiap-tiap perserikatan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama menurut pasal 16 KUHD. Jadi mengapa firma ini dikatakan sebagai perserikatan yang khusus? Karena firma ini dapat dijalankan dengan nama bersama, dan yang kedua firma mengenal sistem pertanggungjawaban pribadi untuk semua. Jadi istilahnya di dalamnya ini solidaritasnya sangat tinggi ya teman-teman. Apabila ada satu anggotanya bermasalah, maka anggota-anggota lainnya inilah dapat menanggung permasalahannya ini tadi, seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang persekutuan komanditer atau CV berikut ini.
Masih di bentuk-bentuk perusahaan, kali ini saya akan membahas persekutuan komanditer atau CV. Persekutuan komanditer ini merupakan persekutuan antara seorang atau lebih sekutu yang bertanggung jawab secara pribadi untuk seluruhnya pada satu pihak dan seseorang atau lebih sekutu yang hanya menyerahkan uang pada pihak lain. Jadi persekutuan komanditer berdasarkan pasal 19 sampai dengan 21 KUHD ini ada dua jenis sekutu. Yang pertama yaitu sekutu komplementer atau biasa dikatakan sekutu aktif. Jadi sekutu komplementer ini yaitu sekutu berhak memasukkan modal ke dalam persekutuan, dan sekutu ini benar-benar ditugaskan dan bertanggung jawab penuh atas seluruh aktivitas di dalam perusahaan ya. Jadi teman-teman, lalu sekutu yang kedua yaitu sekutu pasif atau sekutu komanditer atau bisa dikatakan juga sekutu diam. Nah, mengapa dikatakan sekutu diam? Karena sekutu ini hanya bisa dikatakan menyerahkan uang, menyerahkan skill atau tenaga ke dalam persekutuan, tetapi dia tidak diwajibkan untuk menjalankan dan mengurus aktivitas di dalam perusahaan. Dia tidak bertanggung jawab atas aktivitas perusahaan. Seperti itu teman-teman, penjelasan singkat tentang persekutuan komanditer atau CV. Lalu berikutnya kita akan membahas tentang PT berikut ini. Masih di bentuk-bentuk perusahaan, kali ini saya akan membahas tentang Perserikatan Perdata atau biasa disebut dengan PT. PT merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi atas saham. Itu menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995. Jadi PT ini ada dua teman-teman, PT terbuka dan PT tertutup. PT terbuka biasanya dapat ditandai dengan TBK ya teman-teman. Ada kata-kata TBK di belakangnya. Contohnya seperti PT Bank BRI TBK yang biasa kita temukan ya. Jadi ketika ada plat perusahaan yang ada kata TBK di dalamnya, maka perusahaan itu dapat dikatakan perusahaan go publik atau perusahaan terbuka. Lalu yang saya akan bahas selanjutnya yaitu organ PT. Organ PT ini ada RUPS, ada direksi, dan ada komisaris. RUPS ini adalah bagian tertinggi ya teman-teman ya, rapat umum pemegang saham. Lalu yang kedua direksi. Direksi ini biasa dikatakan sebagai betul-betul yang bertanggung jawab untuk mengurus segala kegiatan yang ada di PT. Lalu komisaris ini ditugaskan sebagai pengawas. Jadi dia ditugaskan sebagai pengawas. Itulah review singkat tentang PT. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu merger, apa itu konsolidasi, dan apa itu akuisisi di slide berikutnya. Baik, kita akan masuk ke pembahasan terakhir pada bab ini. Di pembahasan keempat kali ini kita akan membahas tentang merger, konsolidasi, dan akuisisi secara singkat. Jadi merger merupakan penggabungan kedua perusahaan menjadi satu perusahaan, di mana perusahaan yang menggabungkan diri ini akan bubar. Saya berikan contoh, ada perusahaan A dan B. A menggabungkan dirinya kepada B, maka seluruh kekayaan A akan hilang dan akan berpindah kepada si B. Seperti itu. Lalu yang kedua ada konsolidasi. Konsolidasi berarti peleburan, di mana saya akan beri contoh, ada perusahaan A dan B. A meleburkan dirinya kepada B, maka secara otomatis A akan hilang dan akan terbuat satu perusahaan baru. Lalu yang ketiga adalah akuisisi, yaitu pengambil alihan perusahaan. Itulah review singkat tentang merger, konsolidasi, dan akuisisi. Saya harap informasi ini dapat berguna bagi kalian para penonton. Sampai di sini saja review bab 3 kita. Sampai bertemu di bab review selanjutnya. Bye.